Bu Nabiati, saya juga tahu kira-kira dari jumlah pemilih ini kan bukan pemilih saya kemarin, kira-kira begitu. Ya, kalaupun ada bisa ngacung lah, bisa dihitung lah, kira-kira gitu. Tapi Bapak sekalian, saya tidak pernah bertanya tentang apakah Anda memilih saya atau tidak. Sama sekali tidak pernah tanya. Ketika saya tugas di Jakarta, boleh dicek, ini Billy ikut temenin, tidak pernah memberikan arahan kepada jajaran batasi ke program hanya di daerah yang dulu kita menang, daerah yang kalah, tidak sama sekali. Selesai pilkada, maka itu adalah sejarah, itu sudah menjadi keputusan. Tugas saya adalah memajukan kota Jakarta apapun pilihannya pada saat pemilu kemarin. Dan bahkan saya sering mengatakan, I'm not asking you to like me, I'm not asking you to vote for me, but I'm asking you to help Jakarta, I'm asking you to help Indonesia. Gitu. Saya tidak minta Anda untuk menyukai saya tidak minta Anda untuk memilih saya, tapi saya meminta Anda untuk bekerja memajukan Jakarta dan memajukan Indonesia. Nah, dengan begitu relax juga kita, sehingga saya tidak punya beban untuk bertemu dengan siapa saja. Bahkan saya udah agak lupa dulu Perindo milik siapa. Biasanya tidak penting, udah selesai. Kenapa? Karena sekarang kita mau nengoknya ke depan, kita mau nengok ke depan. Tapi di 2017 Perindo emang dukung Anies di Jakarta, gitu. Iya, betul kan? Betul. Jadi di Jakarta Perindo dukung 2017, bekerja bersama-sama. Jadi saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian di sini, ini yang harus menurut hemat kami, yang harus dijaga. Jangan sampai kita tidak tahu ambang batas di mana sebuah perbedaan tidak boleh diteruskan. Betul tidak? Nah, saya mengikuti proses pilpres. Ketika proses kami melihat ada banyak penyimpangan, kami gugat ke MK. Kami bicara sama hakim, sampaikan pada hakim. Setelah hakim memutuskan, maka hormati putusan hakim, apapun perasaan kita. Perasaan kita pun itu soal lain, tapi hormati putusan hakim, ikuti proses bernegara ini, sehingga negara ini bisa menjadi negara yang matang dalam proses demokrasi. Itu sebabnya ketika saya diundang untuk hadir di Perindo, saya bilang saya akan hadir insya Allah. Kenapa? Karena saya ingin berbagi, saling belajar sesama anak bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Saya selalu sampaikan, saya berharap kepada semua, apalagi yang berada di wilayah politik, ketika melakukan penilaian itu objektif, menggunakan fakta, bukan menggunakan persepsi yang diciptakan. Saya beri ilustrasi begini, Pak. Ini adalah apa ini sini? Apa? Air. Yakin Bapak ini air? Sebotol apa ini? Botol air. Yakin? Sekarang Bapak sekalian gini. Kalau ada 8 orang yang pegang mikrofon dan mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus, maka apa yang tercipta di ruangan ini? Keyakinan bahwa ini adalah sebotol air keras. Saya sering mendapatkan begitu, Pak Luhut. Lalu apa jawaban saya? Saya tidak menyanggah dengan kata-kata. Apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan. Jadi tudingan itu tidak dijawab dengan kata-kata. Tudingan itu dijawab dengan kenyataan. Bukan pernyataan. Jadi kalau dikatakan menggunakan agama, menggunakan sektarian, isu anti minoritas, anti macam-macam, itu yang mengatakan pakai mikrofon kuat sekali, Pak. Sehingga gaungnya ke seluruh Indonesia, Pak. Saya tidak punya mikrofon, Pak, tidak punya media, tidak bisa bayar buzzer, tidak bisa menandingi suara itu semua. Lalu apa yang saya kerjakan? Ya sudah, saya tunjukkan kenyataannya. Silakan cek di Jakarta, apakah pernah ada praktek-praktek
perfect seperti yang ditudingkan. Kalau tidak ada, maka terima kenyataan. Ini bukan air keras, ini air untuk diminum. Nah, masalahnya kita tidak bisa menyalahkan. Tidak semua orang mau mencari informasi secara lengkap. Nah, itu faktanya. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik diduga buruk ternyata baik, Mbak, daripada dipersepsikan baik bertahun-tahun ternyata bermasalah. Benar nggak? Jadi jangan sampai korban framing-framing begitu. Kalau saya tuh ngalamin, saya kebalikan, Pak. Framingnya, waduh, Masya Allah, luar biasa Pak framing. Sampai di ujung-ujung Papua juga ceritanya begitu, Pak. Ya. Tapi silahkan datang ke Jakarta dan silahkan saksikan. Nanti Bapak Ibu akan menyaksikan kabar bahwa ini air keras, akan Bapak Ibu rasakan ini air minum yang nyaman untuk diminum, gitu kira-kira ya. Makasih. Dan eksekutif dan berbagi pengalaman dengan teman-teman di sini. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua terima kasih kesempatan untuk bertukar pengalaman. Nah, ini semua yang ada di ruangan ini akan menjadi anggota legislatif. Dan anggota legislatif itu artinya akan kita berhubungan dengan eksekutif, dan dalam berhubungan itu tidak bisa dipungkiri akan ada dinamika di dalamnya. Dinamika ini tidak bisa terelakkan. Saya pernah merasakan, Bu sekalian. Saya ini terpilih di Jakarta menjadi gubernur. Diusung oleh 3 partai yang secara jumlah tidak banyak. Cuman pas pilkada menang. Oke. Tapi selesai pilkada, ketemunya anggota DPRD yang jumlahnya lebih banyak yang ya, di DPRD itu mau dibilang oposisi atau enggak, kan bukan kayak di pemerintah pusat ya, tapi bukan rombongan yang pengusung. Nah, kalau kita tengok, teman-teman boleh melihat beritanya, itu dinamis sekali di Jakarta itu. Ini nih ada apa tulisannya nih? Ada perang dingin, DPRD-nya kritis terus sama gubernur. Ini saya nggak menghalangi kan? Bisa lihat ya? Atau saya duduk aja biar nggak nutupin. Duduk aja, yang pegang kapal mau dihabisi lawannya? Ya enggak kan? Nah ini kadang-kadang sekali kita tidak membedakan mana musuh mana lawan. Nah itu buat teman-teman sekalian. Kemudian saya menarik percakapan tentang perbedaan itu menjadi tentang substansi. Jadi saya usul pada Bapak sekalian, ketika mengkritisi itu mengkritisi substansinya, gunakan data, gunakan temuan lapangan, pertanyakan SWOT-nya, pertanyakan dampaknya, pertanyakan efisiensinya. Jadi diskusinya itu mengarah kepada peningkatan mutu kebijakan. Ini mendasar sekali supaya proses pengawasan yang bisa kalian kerjakan itu pengawasan yang memang berdampak kepada mutu pengambilan keputusan, mutu karya yang dihasilkan. Ini beberapa contoh saja, Bapak sekalian. Kami mengerjakan Jakarta International Stadium di utara sana. Itu debat, diskusi keras, pengawasan kolkat sampai ada jadi barang, sampai jadi tuh. Dan itu melewati proses pengawasan pemantauan yang sangat ketat. Banyak sekali kritiknya. Tapi tidak kemudian itu dimatikan kritiknya, itu digunakan untuk membuat karyanya lebih baik. Dukungan media itu tidak tersedia. Bapak-bapak, ibu di sini dari berbagai wilayah, itu di kabupaten kotanya nggak ada media. Ini berbeda dengan kami yang di Jakarta.
yang di Jakarta ini, lubang di jalan saja itu jadi berita, dan jadi beritanya nasional. Jadi pengawasan itu, Bapak Ibu tadi bicara soal pembahasan anggaran. Itu kalau pembahasan anggaran di Jakarta dimulainya pagi sore selesai, itu media-media semua nulis itu Pak. Kenapa? Anggota DPR-nya dibantu oleh publik lewat media untuk mengawasi proses yang menyimpang itu. Itu yang tidak terjadi di daerah, betul kan? Jadi Bapak Ibu protes sendirian, terus pemerintahnya bilang, ya terima kasih sudah protes gitu kan. Sesudah itu dilewati. Nah ini harus kita akui, ini tantangan kita. Mudah-mudahan nanti media yang ada di sini ikut membantu semua anggota dewan yang ada di seluruh Indonesia untuk mengangkat itu. Bapak Ibu, ini definisi dosa nih. Definisi dosa itu apa sih? Apa definisi dosa, Pak? Kalau dalam agama Islam, sesuatu yang dikerjakan yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, itu dosa. Nggak ingin diketahui orang lain, itu dosa itu. Kalau Anda mengerjakan sesuatu yang disembunyikan, nggak boleh ketahuan orang, itu kira-kira Anda sedang mengerjakan. Nah, dalam wacana pemerintahan, transparansi itu menjadi penting. Tapi kalau tidak dibantu oleh pilar keempat ini, namanya media, teman-teman anggota DPR ini pasti kesulitan. Nah, mudah-mudahan karena ini acaranya di Menara yang memiliki media banyak sekali, nah mudah-mudahan nanti anggota DPRD-nya dibantuin untuk mengekspos itu semua supaya punya posisi tawar. Jadi saya merasakan ketika bertugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Bapak Ibu sekalian, jangankan anggota DPRD, Mendikbud saja untuk mengarahkan dinas itu sulitnya luar biasa, Bapak Ibu. Kan secara struktural bukan bawahannya kementerian, bukan? Betul kan? Kan itu bawahannya bupati, wali kota, gubernur. Lalu apa yang kami kerjakan? Kami dulu akhirnya memutuskan membuat namanya neraca pendidikan. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah terekspos kinerja pendidikan di sebuah daerah, diumumkan kepada publik supaya publik bisa menilai kinerja di pendidikan daerah. Kenapa? Saya melihat partisipasi publik untuk mengawasi itu punya bobot besar. Tanpa pelibatan publik, maka Ibu sekalian, tantangan yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu menjadi sangat besar. Jadi di Jakarta anggota DPRD-nya memiliki keleluasaan untuk akses pada media karena posisinya di Jakarta, Bapak Ibu tidak. Nah, saya melihat tadi misalnya proses TAPD dengan Banggar. Kalau saya tidak bisa berbicara tentang case tempat Bapak sekalian, Ibu semuanya ya, karena pasti berbeda. Tapi kalau di tempat kami, kepemimpinan TAPD di tangan Sekda itu diwujudkan dalam bentuk timeline yang jelas. Timeline itu diketahui oleh pihak Banggar atau DPRD semua dan kita yang di eksekutif, sehingga semua mengikuti. Dan saya sebagai gubernur itu rutin memantau percakapan yang terjadi di DPRD, itu dari sisi kami. Dan karena jadwalnya dipublish, diketahui pembahasannya, dan maka setiap ada pembahasan masyarakat pun mengetahui. Nah, pada masa-masa COVID kemarin, sempat pembahasan itu tidak bisa sesuai dengan jadwal, dan itu memancing tekanan dari publik untuk bisa sesuai dengan jadwal. Jadi ada faktor itu. Kemudian Pak Agus tadi bertanya tentang bagaimana kalau menghadapi yang Bapak Ibu memasuki wilayah politik. Politik ini bisa memiliki beberapa makna. Satu, dipandang sebagai kekuasaan. Dua, dipandang sebagai taktik dan strategi.
Tiga, dipandang sebagai policy dan kebijakan. Bapak Ibu mau pilih mana memandang politik ini? Pandang ini sebagai urusan kekuasaan, atau pandang ini sebagai urusan taktik dan siasat, atau politik sebagai kebijakan atau policy? Saya usul tonjolkan aspek yang ketiga, politik sebagai kebijakan. Politik sebagai usaha untuk melakukan perubahan lewat kekuasaan atau lewat otoritas, karena itu yang akan memiliki dampak untuk republik ini. Dan Bapak Ibu berada di garda terdepan. DPRD itu garda terdepan yang senyatanya bekerja, karena langsung dampaknya kepada masyarakat dibanding kita-kita yang berada di Jakarta. Tapi yang di daerah itu punya dampak besar. Jadi saya berharap pembekalan yang di sini benar-benar membawakan Bapak bekal yang bermanfaat. Dan jaga idealisme itu. Sadari bahwa di setiap kata-kata Bapak Ibu, di setiap tindakan Bapak Ibu mewakili ribuan orang di belakang sana. Sehingga bukan sekedar mewakili partai, tapi mewakili ribuan orang di belakang sana. Lalu yang kedua, jaga ambang batas dalam mengelola perbedaan. Jangan sampai perbedaan itu dol, karena kalau perbedaan tanpa batas dol, maka yang rusak adalah kepentingan bersama. Selamat bertugas, selamat menjadi wakil rakyat yang baik, selamat membawa dampak perubahan positif. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Anies Baswedan. Terima kasih sekali lagi tanpa mengurangan dan melebihkan. Saya mohon Pak Anies untuk bisa maju ke depan, Pak.